Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir, yang ketujuh, untuk tema dari Adam sampai dengan Abraham. Di pertemuan yang minggu yang lalu, kita sudah sama-sama mendengar permulaan kisah Abraham, lalu bagaimana Abraham mengadakan perjanjian dengan Allah, di mana Allah menjanjikan kepada Abraham keturunan di usianya yang tua, dan juga janji untuk memberikan Abraham keturunan yang jumlahnya melebihi bintang-bintang di langit. Lalu bagaimana di bagian kedua dari kisah Abraham ini? Untuk itu kita bersama-sama mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh Pak Seto Marsuni. Kami persilakan Pak Seto. Iya, terima kasih Pak Ferry. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Selamat malam Pak Seto. Pak Seto. Em, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu tersenyum atau tertawa waktu berdoa? Pernah Pak. Hmm. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu pernah nggak nangis waktu berdoa? Jawabannya, Pernah. Juga. Pasti pernah. nah, mana yang lebih banyak? Berdoa sambil Nangis. tersenyum atau berdoa sambil menangis? Nangis. Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, lalu ada orang datang, tiap kali datang nangis terus gitu, gimana rasanya? Lalu saya akan bilang ini, kenapa orang ini nangis terus seolah-olah aku nggak pernah buat apa-apa untuk orang ini gitu ya. Atau lebih buruk lagi, ini datang kepada Tuhan kalau nggak mengeluh, minta. Nah, Betul. malam ini yang saya minta tolong Bapak Ibu ingat-ingat, pengalaman ketika Bapak Ibu merasakan bagaimana Tuhan membuat Bapak Ibu tertawa. Sehingga yang tampak adalah Bapak Ibu ketika berdoa itu tersenyum. Doanya sambil tersenyum. Bukan waktu di gereja pas berdoa terus ngelirik, terus ngelihat siapa tersenyum, bukan itu. Tapi ya pengalaman ketika Tuhan membuat aku tertawa. Nah, kita akan melihat lebih lanjut kisah tentang Abraham. Dan Bapak Ibu silahkan ke kitab Kejadian bab 17. Bab 17, 18, 21 ini harus dibaca sekaligus. Karena kalau terpisah nanti kurang apa menyebutnya ya. Kurang kuat daya ceritanya gitu. Kejadian bab 17 ya. Sudah ketemu? Sudah. Baik, lihat di ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Nah, ini berarti 24, kok 24? 99, ya benar ya, 24 tahun sesudah Tuhan memanggil Abram. 24 tahun. Kemudian Tuhan berfirman, akulah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terus ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Ayat 4. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau kutetapkan menjadi sejumlah besar bangsa.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta dari mula raja-raja berasal. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu terima janji 24 tahun yang lalu, terus sampai sekarang janjinya belum dipenuhi. Terus yang berjanji itu setelah 24 tahun ngulangi janjinya, reaksi Bapak Ibu akan bagaimana? Reaksi wajar, enggak usah reaksi yang di luar kemampuan manusia. Ragu, Bohong kali. Percaya. Bete. ragu-ragu. Iya. Janji lo 24 tahun lalu belum dipenuhi sampai sekarang. Ini janji lagi. Nah, janjinya Bapak Ibu tolong dihitung ya. Janji yang 24 tahun lalu itu sekarang diulang. Ayat 2. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Satu ya. Kemudian ayat 4. Tadi ayat 2, sekarang ayat 4. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Diulang, ini kali kedua. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta dari mula raja-raja berasal. 3 kali. Belum selesai. Ayat 5. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Abraham. Ab itu bapak. Bapak-bapak di rumah ada yang dipanggil Abi apa enggak? Nggak ada. Ab itu bapak, I itu ku. Jadi Abraham. Raham itu banyak. Jadi namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 4 kali, ya, 3 kali janji tentang keturunan diomongkan, terus sekarang janji itu juga apa nyebutnya ya, diteguhkan, diperjelas dengan penggantian nama. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat, ini Abraham belum bereaksi ya. Aku akan, ayat 7. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Nah ini, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi ini belum sampai Bapak Ibu pada ketuhanan yang Maha Esa. Yahweh itu Allah Abraham. Setelah Abraham mempunyai anak namanya Ishak, lalu Yahweh memperkenankan diri, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Ketika menampakkan diri kepada Yakub, Yahweh mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Ketika menampakkan diri kepada Musa, Yahweh kemudian mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sesudah Yakub menjadi suatu bangsa Israel, maka kemudian Yahweh menjadi Allah Israel. Itu nanti nyata tampak jelas dalam perjanjian Sinai, ya. Kemudian ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, janji tentang tanah. Kalau di Kejadian bab 12, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang dimaksudkan adalah Kanaan. Dan sekarang, 24 tahun sesudahnya, Yahweh mengulangi janji. Tanah ini, tanah Kanaan, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan penegasan, Yahweh akan menjadi Allah dari keturunan Abraham. Catatan kecil Bapak Ibu, begini, kalau dalam perjanjian lama dan kemudian juga dalam iman Katolik, ya, Allah
itu kata benda. Kemudian Yahweh itu nama. Jadi begini, kita memperhatikan ada istilah ini. Ada istilah, ada kata Allah, ada nama Yahweh, lalu ada sebutan Tuhan. Ilustrasinya begini, saya adalah seorang manusia. Jadi saya manusia. Dia Allah. Nama saya Seto. Nama dia Yahweh. Ketika saya mengajar, saya dipanggil Bapak. Orang Israel memanggil dia Tuanku atau Tuhan atau Adonai. Itu. Jadi Allah itu bukan nama. Setiap bangsa punya ilah sendiri-sendiri. Dan ilah-ilah itu punya nama. Israel hanya punya satu Allah. Dan dia adalah Allah yang sejati. Maka ditulisnya Al-Ilah. Al plus ilah. Nah itulah menjadi Allah. Nama Allah Israel itu adalah Yahweh. Tapi orang Israel tidak akan menyebut nama. Sekarang begini, Bapak, Ibu, bayangkan kalau di rumah, anak-anak itu manggil Bapak dan Ibu dengan langsung nama. Bapak Ibu akan noleh apa enggak? Ya pasti noleh. Namanya dipanggil kok. Tapi lihat matanya gimana ketika anak memanggil bapaknya langsung dengan nama. Mendelik, Otot. mencolok matanya, Pak. Jadi Melotot. karena menghormati orang tuanya, anak tidak akan memanggil nama orang tuanya, tetapi hanya memanggil dengan sebutan papa, ibu, papa, mama, papi, mami, dan seterusnya. Nah, seperti itu memahaminya. Kalau di Perjanjian Lama, Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, tapi huruf besar semua, maka sebenarnya dalam bahasa Ibrani, dalam Alkitab Ibrani, yang ada adalah 4 huruf yang biasa dibaca Yahweh. Begitu membacanya ya. Dan kemudian kembali ke 17:8, 17:1. Kita ketemu Tuhan menampakkan diri kan. Nah, itu Yahweh. Terus ayat 8 kalimat klausa terakhir, aku akan menjadi Allah mereka. Yahweh akan menjadi Allah dari keturunan Abraham. Begitu maksudnya. Nah, kemudian ayat 9, ini tanda perjanjian. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi sunat itu menjadi tanda perjanjian. Nah, tentang umur ayat 12. Anak yang berumur 8 hari di antara kamu harus disunat umur 8. Jadi sejak umur 8 hari, ya, anak itu menjadi keturunan Abraham secara sah dan akan ikut mewarisi ya tanah yang diberikan oleh Yahweh. Dengan menerima sunat, anak ini masuk dalam komunitas atau persekutuan umat Yahweh. Dan karena mereka sudah masuk dalam persekutuan itu, mereka punya hak untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu ke ayat 15. Allah kemudian berfirman kepada Abraham, tentang Sarai, istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia
Dan dari dia aku juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Jadi keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan sebanyak bintang di langit itu tetap ya lewat Sarai. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Nah, Bapak Ibu sekarang lihat, ingat lagi ya, ini Abraham umurnya 99. Berarti waktu itu Sarah berumur 89. Ya, 89. Ayat 17. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Kalau Opa umur 99 itu tertawanya bagaimana? Kekeh. Nah, kemudian ia berkata dalam hati, perhatikan, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, kemudian Bapak Ibu, tolong perhatikan ayat 17 kalimat pertama. Mengapa Abraham tertawa? Iya. Gitu Pak, aneh. Iya. Aneh. Kemudian apalagi? Ini aneh, tapi anehnya cenderung mustahil ini ya. Iya. Sarah Mustahil. mandul dan sudah tua lansia. Iya, ini kalau sekarang ini berarti melahirnya tahun depan, umurnya sudah 90. Satu. 90. Ini tadi kan Ya. Abrahamnya kan berumur berapa tadi? 99 kan? Nah, tahun depan Ya. dia 100. Sarah 89, tahun depan 90 pas melahirkan. Nah, Kejadian pertama. kenapa? Itu kejadian yang pertama orang berumur 90 melahirkan anak. Hmm. Nah, kemudian perhatikan, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Bapak Ibu tertawa. Apakah tertawa itu hanya satu jenis? Enggak. Tidak. Coba ingat-ingat, Bapak Ibu pernah mentertawakan? Pernah. Kemudian tertawa karena lucu. Ya. Kemudian berikutnya lagi ada, ini yang agak sulit ini. Tertawa bukan karena lucu, tapi saya senang. Ada Pernah. lagi. Ada lagi. Tertawa karena kagum. Ini nggak biasa juga diomongkan ya. Yang ada itu mentertawakan dan tertawa karena lucu, itu yang paling banyak. Tapi yang kita temukan, ini Abraham bisa disebut tertawa karena yang diomongkan Tuhan itu mustahil. Bisa jadi juga kita menyebut Abraham mentertawakan. Kenapa? Tuhan mengatakan kepadanya sesuatu yang mustahil terjadi. Dan kemudian karena Abraham menyangka yang diucapkan Tuhan itu mustahil, ya itu waktu, apalagi kalau ingat waktu itu ya belum ada dokter atau bagian kedokteran urusan kandungan dan seterusnya. Pasti umur segini mengandung pasti akan dicegah supaya nggak mengandung karena itu membahayakan nyawa ibunya gitu kan. Nah, kemudian sekarang ayat 18. Abraham berkata kepada Allah. Jadi yang tadi kan tertawa bicara dalam hati. Ah, sekiranya Ismail hidup di hadapanku. Seandainya saja Tuhan mau menerima Ismail dan dari Ismail Abraham menurunkan anak-anak. Selesai masalah. Karena nyatanya Ismail sudah lahir. Anak yang dijanjikan Tuhan ini belum lahir. Nah, kemudian Tuhan menanggapi di ayat 19. Bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak. Terus, aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
Nah, jadi perjanjian yang disebutkan di ayat bab 17 ya, ayat 2, 4, 5, 6 ya, itu akan 8 juga, itu akan dilakukan oleh Tuhan dengan anak yang akan dilahirkan oleh Sarah, bukan dengan Ismail. Ismail punya ya jalannya sendiri dan Tuhan sudah menunjukkan jalan itu. Ayat 20 tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu. Aku akan memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun, perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini juga. Tolong Bapak Ibu buka lebih dulu bab 25 mulai dari ayat 12. Bapak Ibu, kita baca teks ya, bukan baca yang tertinggal di memori, yang sumbernya entah dari mana di memori itu. Tapi kita hanya membaca yang tertulis dalam teks. Bab 25 mulai dari ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir itu hamba Sarah. Inilah nama-nama Ismail disebutkan menurut urutan kelahirannya. Nebaiot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. Perhatikan 12 kepala suku masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu yang mengembuskan nafas terakhir meninggal dan dikumpulkannya kepada kaum leluhurnya. Keturunannya mendiami daerah Hawilah sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudaranya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dijanjikan Tuhan tentang Ismail 17:20 tadi ya. Aku telah mendengarkan permintaanmu, aku akan memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja. Kalau di 25:16, 12 kepala suku itu tadi ya. Kalau di terjemahan yang lama 12 raja. Yang dijanjikan oleh Tuhan tentang Ismail digenapi. Nah, kembali ke bab 17. 17 ya, mulai dari ayat 23 dan seterusnya, Bapak Ibu, itu bicara tentang sunatan massal. Ya, ayat 27. Semua anak laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Jadi Abraham sunat setelah umur 99 tahun. Dengerin saja, nggak usah bayangin karena sunatnya itu bukan laser, bukan pisau dari stainless, sunatnya dengan pisau batu. Ya, kemudian sekarang kita ke bab 18. Bab 18. Nah, kita lihat ini peristiwa yang bisa dikatakan istimewa karena Allah hadir dalam dunia manusia dalam rupa seorang manusia. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Jadi ini siang-siang.
Abraham duduk di pintu kemah. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari ke pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, Bapak Ibu perhatikan tawaran Abraham ya. Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. Jadi berhentilah dan beristirahatlah di kemahku. Jangan melanjutkan perjalanan karena ini panas terik. Tawarannya, biarlah diambil air sedikit. Basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini, bawah pohon tarabantin tadi ya. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jadi Abraham melihat 3 orang, lalu dia meminta dengan sangat supaya ketiganya itu berhenti beristirahat di kemahnya. Tawarannya adalah sedikit air dan sepotong roti. Kemudian tamunya jawab, lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Abraham, perhatikan, segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar. 7. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya, mengambil seekor anak lembu empuk dan baik, dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah tadi, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Iya, ini Abraham ya, berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan nih ayat 6. 3 sukat tepung terbaik. Bapak Ibu tolong buka kamus di bagian belakang Alkitab ya. 1 sukat itu berapa liter? Di kamus ada nggak? Sukat. Gitu. 12 liter, Pak. 1 sukat itu 12 Liter. liter. Yang lain menemukan apa enggak? Enggak, Pak. Nah, kamusnya beda-beda. Ya, 12 Di liter. TB2 nggak ada, Pak. TB2 enggak ada. Kamus di TB1. Mungkin yang di TB2 bukan langsung nyari sukat, tapi ukuran-ukuran. Ya, nanti boleh cari nanti. Tapi sekarang kita tahu, 1 sukat itu 12 liter. Sarah itu menyiapkan untuk tamunya 3 sukat. Berarti 26 liter 36. Banyak ini. 36 liter. tepung. Ya, dibuat jadi roti. Habis itu, untuk 3 tamunya ini, Abraham menyiapkan seekor anak lembu. Ya, itu menu utamanya roti dengan daging anak lembu itu ya. Ya, kemudian minumnya itu susu. Dessertnya itu dadih, bukan dideh, dadih ya. Karena belum bisa masuk di sini kata yogurt. Apanya Ya. yang dati, Pak? Apanya yang dati? Dessertnya. Iya, yogurt. Dessertnya. Tunggu, saya
Kan kalau yogurt itu kan cenderung cair kan ya, cair ya. Kental, Pak. Tapi kalau Kental. Kental. Kental, Pak. kental, Agak ya. Iya, Tapi kalau kental. kemudian sampai ke level seperti agar-agar itu namanya apa? Sama saja, Sama, Pak, yogurt. udah. sama tetap yogurt. Karena Puding, itu saya puding, puding. Puding. Beda. yang seperti puding, tapi benar-benar hanya susu fermentasi, bukan dicampur lain-lain. Kayak puding. Yogurt. Jadi Yogurt, yogurt Pak. yang sampai kayak puding. Aduh, Itu yogurt asli, Pak. Ya, oh yang asli begitu ya. Hmm. Oke, karena saya lebih duluan tahu yang seperti itu, yang yogurt seperti puding daripada yogurt yang cair. Itu kalau saya makan, waktu saya sekolah di India, kalau makan siang, nah itu pasti akan dapat yogurt yang seperti puding itu, lalu taburi apa itu gula putih, gula pasir gitu. Jadi itu menunya ya. Ini 3 orang ini makannya banyak benar nggak? Rotinya segitu, kemudian dagingnya segitu. Nah, Bapak Ibu kemudian perhatikan, Abraham itu menawarkan apa tadi? Sedikit air dan sepotong roti. Yang dia keluarkan segitu itu. Dan perhatikan kata yang menunjukkan gerak cepat, segera, cepat, berlari tadi ya. Abraham tidak mau tamunya menunggu lama, ya. Cepat ambil. Lalu ini Abraham berlari. Abraham nggak mau tamunya yang udah datang ke kemahnya siang-siang itu tadi nunggu lama. Kemudian ketika mereka makan, Bapak Ibu perhatikan Abraham ngapain? Ayat 8 kalimat terakhir. Ia berdiri dekat mereka sementara mereka makan. Jadi Abraham bertindak seperti apa menyebutnya? Kalau sekarang ya, pelayan yang menunggu tamunya makan, seperti pelayan yang nunggu tuannya makan dan siap untuk melayani kalau ini tamunya memerlukan sesuatu. Ini Bapak Ibu contoh keramahan orang-orang Beduin. Nah, kemudian berikutnya selesai makan. Nggak tahu udah selesai atau belum. Sudahlah. Ayat 9. Mereka 3 orang tadi ya berkata kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Perhatikan posisi Sarah. Di sana di dalam kemah. Di dalam kemah ya. Jadi Sarah tidak ikut menemui tamunya. Firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tuh, yang ngomong kayak gini nih nggak mungkin manusia. Di bab 17 jelas Tuhan mengatakan yang sama. Ini kita sekarang menemukan Allah hadir dalam dunia manusia, ya, bahkan dalam rupa manusia yang makannya banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian Tuhan bertanya kepada Abraham, di mana Sarah istrimu? Tahun depan ia akan punya anak laki-laki. Nah, Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Jadi Tuhan ya menghadap kepada Abraham, kemah ada di belakang Tuhan, Sarah ada di dalam kemah. Tapi dia mendengar. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku sudah renta, akan berahikah aku? Tuanku juga sudah tua. Wah, ini adegan luar biasa dewasa ini ya. Nah, kemudian Sarah tertawa. Kenapa tertawa? Sama dengan Abraham. Kalau Abraham langsung menyebut tentang kelahiran, sedangkan Sarah menunjuk kepada ini proses pembuahan. Dan Abraham Sarah tertawa. Ingat ya, Sarah ada di dalam kemah, kemahnya ada di belakang Tuhan. Lalu
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, ini Tuhan bicara kepada Abraham ya. Ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuhan mempertanyakan, kenapa Sarah tertawa? Emangnya ada yang mustahil untuk Tuhan? Nah, kemudian Tuhan menegaskan, tahun depan aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Tuhan bicaranya kepada Abraham, ayat 15. Tetapi Sarah menyangkal, nimbrung dia karena namanya disebut, dituduh tertawa tadi. Katanya, aku tidak tertawa. Susah kan membuktikannya. Di antara Bapak Ibu ini kalau tertawa dalam hati gitu ya. Terus orang lain bisa tahu Bapak Ibu tertawa dalam hati. Ada yang mukanya marah kepada anaknya padahal hatinya tertawa. Sehingga ada yang tahu karena tertawanya dalam hati. Karena itu dengan mudah Sarah mengatakan, aku nggak tertawa kok. Tapi lihat, namun Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa tadi. Mau membantah tamunya, tapi yang ternyata dia bantah itu Tuhan. Jadi bantahannya tidak bisa diterima. Nah, kemudian Abraham tertawa, Sarah tertawa. Tertawanya itu karena mendengar ucapan Tuhan mustahil. Baik, sekarang bab 21. Bab 21 ya. Ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu tertawa, alias Yitzhak. Dia tertawa. Anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 5. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapakah yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Ini mereka tertawa lagi, tapi kali ini tertawanya lain. Kali ini Sarah tertawa, Abraham tertawa, orang lain tertawa karena melihat yang mustahil itu sungguh-sungguh terjadi. Atau lebih tepatnya, mereka tertawa ketika menyaksikan Tuhan mengerjakan sesuatu yang mustahil untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu bangsa yang besar. 25 tahun menunggu Abraham mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, bangsa besarnya mana? Belum tahu. Tapi anak inilah yang akan melanjutkan keturunan Abraham
Dan dari dialah nanti akan lahir suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi, silahkan. Silahkan, Pak Ferry. Iya, baik Mau, Bapak Ibu. eh, ada yang ingin disampaikan atau diperjelas? mau Pak. Boleh Eh, ya Pak Ferry? oh ya, silakan Ibu Leni. Eh, itu Abraham tuh sebetulnya sudah tahu nggak waktu lihat 3 orang itu bahwa itu Tuhan, Pak? Kalau melihat teksnya, Abram tahu atau belum itu, Bu? Enggak tahu. Kayaknya tahu ya. Hah? Enggak tahu. Enggak tahu. Kayaknya tahu kok ekstra gitu rasanya. Dari mana kok tahu? Dari mana mengatakan Abraham tahu? Karena istimewa gitu loh. Apanya? Penyambutannya dulu. Penyambutannya. Dan dia tersungkur. Langsung tersungkur gitu kan. Begini, Bu. Kalau Ibu terima ini situasi normal ya. Kalau Ibu itu orang yang sangat ramah, sangat baik, kemudian ada tamu, Ibu akan menghidangkan yang ya adanya Indomie ya sudah. Adanya ini ada nasi kemarin, mau nggak? Gitu. Ya enggak. Tapi dia Tunggu dulu, belum tersungkur loh. selesai, belum selesai. Belum selesai. Ibu saja dalam keadaan biasa tamu, Ibu akan menyambut dengan seperti itu. Satu. Dua, keramahan orang Beduin ya, itu ekstra dibandingkan dengan keramahan kita. Itu nggak biasa untuk kita. Bapak Ibu, untuk contoh lebih ekstrim, ingat Lot ya. Lot di bab 18 itu kan menerima 2 orang tamu kan. Ingat cerita itu enggak? Lot terima 2 orang tamu. Penduduk kota Sodom dan Gomora tempat Lot tinggal itu enggak senang perempuan, senangnya laki-laki. Ketika tamu itu masuk ke rumah Lot, orang-orang di kotanya datang untuk minta 2 orang yang laki-laki itu. Ini di bab 19. Sekarang begini. Lihat ke bab 19 ayat 5. Kejadian 19 ayat 5. Penduduk kota datang minta supaya Lot menyerahkan 2 lelaki yang datang ke rumahnya. Kalimatnya serem. Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami menyetubuhi mereka. Apa yang dilakukan Lot? Perhatikan ayat 6. Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Sesudah itu, Lot menawarkan 2 orang anak perempuannya. Nggak masuk akal untuk ukuran kita. Tapi orang-orang Beduin, apalagi di masa lampau, ini sikapnya ketika mereka mengatakan atau menyambut tamu. Nah, seperti ini ramahnya. Seperti Abraham yang menyediakan makanan yang banyak. Seperti Lot yang melindungi tamu yang datang ke rumahnya. Kemudian tentang kata sujud gitu ya. Nah, menghormati orang, sekali lagi ini kebiasaan para pengembara di Timur Tengah zaman kuno. Menghormati orang yang datang ke rumahnya, melindungi orang yang datang ke rumahnya, itu dilakukan dengan menyediakan makan, bersujud, kemudian melindungi mereka dari segala macam gangguan. Nah, kemudian begini, lihat Ibu, sekarang Ibu lihat ya, ayat 2, 18 ayat 2. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Abraham menyongsong, sujud, gitu ya. Kemudian lihat, Abraham menawarkan, Abraham menyebut dirinya hambamu, merendahkan diri lagi. Kemudian menawarkan air dan roti. Kemudian ayat 5.
Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Nah, di situ kita menemukan Abraham sedang berada di pintu kemah. 3 orang datang siang-siang. 3 orang ini tampak sedang mengadakan perjalanan. Abraham menawarkan makanan dan minuman supaya mereka segar kembali. Nah, habis itu barulah melanjutkan perjalanan. Jadi begitu, Bu. Abraham baru mungkin nyadari ya, yang ada di hadapannya itu siapa. Ketika Tuhan mengatakan, tahun depan aku akan datang kembali, Sarah akan punya anak. Nah, ini kan seperti yang dikatakan Tuhan di bab 17 tadi. Lalu menjadi jelas nanti Bapak Ibu di bab 18 ayat 16 dan seterusnya, Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan berkaitan dengan Sodom dan Gomora. Begitu, Bu. Saya Ya, bertanya ya makasih, Bu. Pak Ferry, boleh ya? Di mute, Pak. Ya, sebentar. Ibu Tina sabar dulu ya, tadi Pak Ali sudah raise hand, mungkin tidak Oke. terlihat. Silakan dulu Pak Ali dulu, Ya, di situ baru terima Ibu kasih Tina. Pak Ferry. Pak Seto, Ya, mau Pak. tolong tanya. Ini dalam pengertian bab 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tapi Abraham melihat 3 orang, Pak Seto. Lah, bolehkah setelah kita tahu di Perjanjian Baru, kita mengatakan bahwa ini Allah Tritunggal gitu ya, Pak Seto? Gini, Pak. Bapak lihat sekarang ke bab 19 ayat 1. Iya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada Ya. waktu petang. Jadi yang satu itu Tuhan, Oh, 2 yang menemaninya itu adalah 2 malaikat gitu, Pak. oh, Begitu memahaminya. iya berarti sama Untuk dengan apa? Untuk apa Tuhan datang ini? Ini urusan dengan orang-orang Sodom. Bapak Ibu lihat sekarang begini. Lihat ke bab 18 ya. Ayat 20. 19, 20 dan 21. Cerita, ini Tuhan yang berfirman ya, cerita yang terhadap Sodom dan Gomora seupanya. Dan sungguh berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar berperilaku seperti cerita yang sampai kepadaku. Tuhan datang dengan 2 malaikat. Nah, sesudah bicara dengan Abraham, Tuhan memang pergi, tapi 2 malaikat pergi ke Sodom. Ya, dan 2 malaikat ini benar-benar berhadapan dengan orang Sodom yang mengerikan itu. Dan kemudian habis itu kita menemukan, ya 2 malaikat itu datang untuk menjatuhkan hukuman atas orang Sodom. Begitu, Pak. baik, makasih Pak Seto. Ya. Ya, baik Pak Ali. Sekarang dilanjutkan Ibu Tina, silakan Ibu Tina. Sebenarnya pertanyaan saya sama Pak, itu 3 orang gitu. Yang 3 orang itu, jadi pertanyaan saya sama, 2 itu siapa gitu? Yang 2 orang tadi. Sudah terjawab berarti malaikat. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu silakan jika ada yang masih ingin disampaikan, ditanyakan. Baik, kalau enggak ada, ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita lihat, kita belajar dari kisah Abraham yang 2 kali tertawa ini ya. Dalam kisah ini kita menemukan, kalau melihat Tuhan ya, kalau melihat Tuhan, kita menemukan Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang menurut ukuran manusia itu mustahil terjadi. Dan ketika berhadapan dengan sesuatu yang mustahil
terjadi untuk ukuran manusia dan itu dikerjakan oleh Allah, maka reaksi yang tampak ya bisa jadi kan seperti Abraham dan Sarah itu tertawa karena menyaksikan Tuhan mengerjakan sesuatu yang mustahil. Apakah kemudian ini sama sekali tidak bicara tentang ibu-ibu yang sudah umur 60 ke atas gitu ya. Jangan-jangan aku nanti seperti Sarah gitu. Bukan itu urusannya. Tapi perhatikan Bapak Ibu bagaimana. Tolong ingat-ingat ya. Kejadian yang membuat Bapak Ibu benar-benar tersenyum di hadapan Tuhan. Yang mungkin reaksi sederhananya nggak nyangka saya akan mengalami yang seperti ini. Saya dulu mikir, saya dulu menyangka ini nggak mungkin terjadi. Tapi sekarang, lu aku menyaksikan yang seperti ini, yang dulu kuanggap mustahil itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian sekarang begini, ketika itu terjadi, lalu kita berhadapan dengan Tuhan, silahkan Bapak Ibu membayangkan wajah sendiri, nggak usah ngaca, tapi ya, mau namanya berdoa kok. Lihat ketika saya menyaksikan Tuhan mengerjakan sesuatu yang membuat saya tersenyum, lalu wajah saya di hadapan Tuhan akan seperti apa. Tapi kemudian Bapak Ibu juga silahkan memperhatikan, tidak selalu mungkin juga, ya malah jarang, baru minta sudah dipenuhi. Baru memohon sudah didengarkan dan dipenuhi. Bapak Ibu tolong amati Abraham ya. Abraham meminta apa enggak? Dari awal kisah sampai sekarang ini. Enggak. Abraham enggak minta. Tuhan yang janji. Dan ketika Tuhan berjanji, itu memenuhinya setelah 25 tahun. Untuk hitungan wajar, apa yang lakukan oleh Tuhan ini aneh sekali. Tapi kemudian kita bisa melihat Bapak Ibu dari sisi Abraham sekarang. Abraham tampak ya kesetiaannya. Dia mendengarkan Tuhan, mengikuti Tuhan, ada waktunya dia ragu, ada waktunya bahkan dia nyari jalan sendiri. Tapi lihat, Abraham tetap mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita juga bisa mengatakan Abraham mentertawakan ucapan Tuhan. Mustahil yang ini bisa terjadi. Tapi kenapa yang mustahil ini justru terjadi? Apa yang dikehendaki Tuhan? Mengapa Tuhan mengerjakan sesuatu yang mustahil untuk manusia? Nah, Bapak Ibu mengingatnya begini. Kalau Bapak Ibu minta 5 menit kemudian dipenuhi, minta lagi 5 menit kemudian dipenuhi, minta lagi 5 menit kemudian dipenuhi gitu. Bapak Ibu akan tampak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan apa enggak? Percaya. Enggak. Enggak. Meremehkan malah. Nah, mengingatnya, kapan saya tampak setia kepada Tuhan? Justru ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu seperti yang saya mau. Ketika Tuhan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti yang saya inginkan, maka disitulah tampak. Ini bukan untuk menilai orang lain ya, untuk melihat diri sendiri. Tampak saya itu orang yang setia kepada Tuhan atau tidak. Ketika bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan, Bapak Ibu sudah melihat sendiri. Abraham itu bukan apa menyebutnya, nurut terus tanpa pikiran, tanpa perasaan gitu ya. Tanpa kekhawatiran juga. Enggak. Ingat ketika Abraham mengatakan, apa yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan mati tanpa punya anak, dan yang akan mewarisi segala milikku itu adalah hambaku yang paling tua. Sekiranya Ismail
boleh hidup di hadapanmu Tuhan. Sekiranya Tuhan kau memenuhi janjimu melalui Ismail. Selesai. Itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan Abraham yang tidak mengerti, Abraham yang berpikir disertai dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Jadi kita tidak bisa mengatakan Abraham pokoknya percaya terus nggak ada masalah, nggak ada pergumulan batin. Ketika masuk ke Mesir, itu paling mencolok. Abraham takut dan ya membiarkan istrinya diambil. Padahal melalui istrinya itulah Tuhan akan memenuhi janji. Dari sini juga Bapak Ibu, silahkan menengok diri sendiri, jangan nengok orang lain ya, tentang perjalanan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Nah, sekarang begini saja lah, pertanyaan jelek saja. Selama Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, ya, pernah enggak Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, kegelisahan, nanti kalau begini bagaimana, sudah berdoa, tapi kekhawatiran belum hilang, nanti bagaimana, gitu. Atau polos saja lurus terus, soleha terus, nggak ada masalah apa-apa. Pernah, pernah. Pernah, Pak. Ada khawatir, Pasti. ada takut, tetap ada. Hmm. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Biarpun sudah nyanyi berapa lama, berapa kali, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu juga lagu belum selesai, sudah langsung indah. Enggak. Yang pertama, membaca teksnya juga harus dikoreksi. Kemudian yang kedua, menempatkan kalimat itu di segala tempat, itu juga perlu diperhatikan. Sekarang justru begini, Bapak Ibu, eh, kalau kita mengingat ya, Santo Santa, Bapak Ibu tolong ingat-ingat Santo Santa yang sakit terus meninggal. Tapi jadi kudus. Kudusnya di tempat tidur terbaring sakit. Ingat siapa Bapak Ibu? Litwina. Santa Faustina. Terus Santa Litwina. Litwina, Faustina, siapa lagi? Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Teresia, kanak-kanak Yesus. Itu kan ada yang aneh. Orang membayangkan kalau dekat dengan Tuhan, diberkati Tuhan, lalu yang dipikirkan apa? Tenang. Kelimpahan, kesehatan, kemuliaan, kehormatan, tapi semuanya di hadapan manusia. Banyak yang berpikirnya model begitu. Tapi kemudian orang-orang kudus yang Bapak Ibu sebutkan itu tadi mendapat keistimewaan karena justru di dalam kelemahan, kesulitan, mereka merasa paling dekat dengan Tuhan. Saya nggak ngomongin Bapak Ibu karena usia lanjut, tetapi tolong Bapak Ibu ingat-ingat saja kebahagiaan orang yang berusia lanjut. Jangan salah loh ya. Kalau sampai salah salah bahagia, repot ini. Yang harusnya menjadi sumber kebahagiaan orang yang sudah berusia lanjut itu apa? Pangkat, karir, sudah nggak ada lagi kan? Nggak ada. Ibu-ibu masih niat bergaya di atas catwalk supaya dilihatin orang. Nggak. Enggak juga. Kasih, Pak. Huh? Kasih dan Kesehatan. perhatian. Lalu akan ketemu kesehatan itu juga mau menunjukkan, oh lutut saya hebat loh. Mau turun, mau tangga berapa, lutut saya masih sanggup. Jangankan 2 lutut, 1 lutut pun saya sanggup turun dari tangga gitu. Enggak. Bukan itu Nah, kebanggaan, kasih dan kebanggaan perhatian. kemuliaan orang yang sudah berusia lanjut. Tapi tolong ingat-ingat, kedekatan dengan Tuhan. Keluarga, Itu yang iya. harus menjadi keistimewaan. Saya punya pertanyaan jelek. Apakah kalau orang sudah berusia lanjut, itu masih suka ngegosip? Ngomongin orang? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang sih.
Tergantung situasi dan Oh, temannya. ya, tergantung Repet, situasi. Pak. Tapi lama-kelamaan harusnya menurun kan itu. Iya. Nah, yang saya maksudkan lebih jelas. Kegembiraan karena ngomongin orang. Nggak Itu ada, Pak. berkurang atau bertambah? Kurang. Berkurang. Yang wajar ya berkurang. Kalau umur nambah makin seneng ngomongin orang dan seneng mendatangkan kegembiraan dengan ngomongin orang, ada yang aneh di situ. Neraka Nah, yang saya katut, maksudkan, Pak. kenapa? Neraka katut kalau ngomongin terus, Pak. Ngomongin orang. Nah, yang saya maksudkan justru begini. Perhatikan kegembiraan yang lain, kelimpahan yang lain, yang sifatnya non-material, tapi jauh lebih dalam. Kegembiraan karena saya lebih sering ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ya udah nggak modus lagi kan di hadapan Tuhan. Mau minta apa lagi? Mau minta sehat. Sehat sampai umur berapa coba saya tanya. Sehat sampai umur berapa? Jangan kelamaan, Pak. Sudah berpasrah, Pak. Nah, makanya ketika orang bicara tentang minta sehat, itu tetap ada batasnya. Tetap ada batasnya. Yang tidak akan ada batasnya itu adalah kegembiraan karena bersama dengan Tuhan yang justru saya nikmati ketika badan saya ini melemah. Ini kayak rekoleksi untuk lanjut usia, bukan? Jadi takut, Pak. Lu kok takut? Nyindir. Lu kok malah takut? Sakitnya itu, Pak. Itu di kamarmu. Ya udah. Saya nggak Ya ngomongin udah. sakit, badan yang melemah. Semua pasti ngalami. Jadi saya tidak akan mengatakan semoga Bapak Ibu sakit, nanti biar gampang berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan. Mau tidak mau badan ini akan berkurang kekuatannya. Itu tadi ya, masa ibu mau engklek 1 kilometer karena lututnya kuat sekali gitu. Enggak. Enggak bisa itu disangkal, enggak bisa itu ditolak. Karena nyatanya itu pengaruh usia. Mau stem cell, biar muda lagi dari 80 jadi 18 gitu. Tetap saja fisik akan berkurang. Tapi yang saya maksudkan sekali lagi, kalau orang menilai apa menyebutnya ya, kebahagiaan itu diterima ketika Tuhan memberikan semua materi, kemuliaan, kesehatan. Tunggu dulu, itu pasti belum lengkap. Dan kalau Tuhan memberikan hanya itu, rugi. Yang menjadi jauh lebih berharga. Dan ini dialami oleh banyak orang ketika fisik memang sudah melemah, justru kebahagiaan karena hidup bersama dengan Tuhan. Saya bukan ngomongin siapa-siapa sebenarnya, saya belajar tinggal ngeliatin ibu saya. Oh, itu kalau sudah waktunya terima komuni pasti sudah siap. Enggak akan dibangunin dulu, enggak, sudah siap. Dan saya jelas tahu makin lama enggak ngomongin orang. Yang dipikirkan cuman anakku yang ini bagaimana, anakku yang ini bagaimana, dan kemudian membawa semuanya dalam doa. Sudah, begitu yang saya maksudkan. Jangan menjadi takut. Takut apa? Takut menjadi tua. Nah, itu saya. Ya, begitu Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu diomongin tentang hal ini? Ini ngomongin apa ini tadi? Mas Seto, Mas Ya, Seto, baik. Ya, Bu Ayu, silakan Bu Ayu. mau nagih janji Mas Seto. Waduh, saya janji apa ini tadi? Kenapa kok orang Muslim kok eh, Ismail bukan Ishak? Baik, sekarang kita ke bab 22 kalau begitu. Ya, bab 22. Sudah? Siap bab 22?
Ini jawabannya 1 jam ini ya. Ya. Enggak, bukan 1 jam, sebenarnya 2 sesi dari yang lalu sampai sekarang. Sesudah semua peristiwa itu, 22 ayat 1 ya, Allah menguji Abraham. Tunggu, Abraham tahu nggak kalau sedang diuji? Enggak. Nggak Enggak. tahu, Yang Pak. tahu kalau Abraham diuji siapa? Tuhan sendiri. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 kita yang baca cerita ini. Gitu kan? Nah sekarang, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Perhatikan Bapak Ibu, cara Tuhan menyebut Ishak. Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Sebenarnya kan Tuhan tinggal ngomong, ambil Ishak, gitu selesai kan? Ambillah Ishak, anak tunggalmu, gitu ya. Kemudian, yang engkau kasihi. Terus, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, perhatikan kata menguji. Kemudian ingat, Abraham sudah menerima janji dari Tuhan. Janjinya apa? Keturunan sebanyak bintang di langit. Ya, kemudian setelah 25 tahun menunggu, Abraham mendapatkan 1 orang anak. Dan kemudian ingat, melalui anak yang dilahirkan Sarah inilah, Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Ini jelaskan ya. Kemudian sekarang Tuhan menguji Abraham. Ambillah Ishak, anak tunggalmu yang engkau kasih, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Bapak Ibu, jelas enggak ujiannya? Kalau sekarang, ambillah Ismail anakmu, kobar, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Nah, itu bukan bukan apa namanya? Bukan ujian, iya kan? Pasti bukan ujian kalau yang diambil, yaitu Ismail. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong pikirkan dengan cara yang wajar reaksi Abraham. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran Abraham ketika mendengar janji itu, mendengar perintah Tuhan itu. Orang bisa jadi kalau saya kan bertanya, gimana sih Tuhan ini? 25 tahun lalu, bukan 25 tahun lalu, waktu aku berumur 75, janji akan membuat aku menjadi bangsa yang besar. Nunggu diulang janjinya, nunggu diulang janjinya. Katanya keturunan sebanyak bintang di langit. Setelah 25 tahun menunggu, saya hanya punya 1 orang anak. Dan kemudian sekarang katanya Tuhan menghendaki keturunan sebanyak bintang di langit itu melalui Ishak. Loh, sekarang kok Ishak diminta? Nah, kemudian ya bisa jadi reaksi Abraham seperti itu. Bisa jadi juga lebih dari itu. Oh, tapi tunggu dulu. Tapi kalau orang umur 100 tahun lebih marah, itu gimana marahnya? Misalnya Abraham marah, tapi umurnya kan udah banyak. Terus Abraham marah gitu. Ngomel. Ngomel, ya omelannya kayak gitu tadi. Gimana sih? Janjinya bangsa yang besar, dikasih 1, diminta lagi. Gitu. Tapi kemudian Abraham sampai kepada sikap yang berbeda. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya.
pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Jadi Abraham pergi ke Jawa Tengah ternyata ya. Itu ke Kudus, Muria. yang lain nggak tahu. Iya, Jadi Kudus. di Jawa Tengah itu ada satu kota namanya Muria, bukan Gunung Muria. Muria, Gunung Muria. Gunung Muria. Gunung Muria. Kudus. Daerah Kudus. Jadi ya, Abraham pergi ke tempat itu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kemudian udah tampak ini. Udah tampak walaupun dari jauh ya. Lalu ayat 5. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepada. Abraham menyembunyikan kepada dua hambanya tentang apa yang akan dikerjakan, tentang apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Silahkan membayangkan perasaan Abraham. Kemudian lebih berat lagi. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Bapak Ibu tolong jawab pakai jawaban objektif. Ini udah ada kayu, udah ada api. Mana anak domba untuk korban bakaran? Harusnya Abraham jawab apa? Kamu. Ya kamu ini yang akan dikorbankan gitu kan. Tapi Bapak Ibu perhatikan jawaban sebelum memperhatikan jawaban Abraham, tolong bayangkan lagi perasaan Abraham ketika mendapat pertanyaan seperti itu. Dan kemudian Abraham menjawab, ayat 8, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jawaban yang ya dalam arti tertentu bisa jadi Abraham harus menyebutnya ya, mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya yang sedang diwarnai, kalau mau dikatakan kesedihan ya kesedihan. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, numpuk batu ya, menyusun kayu di atas batu itu. Kemudian mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api. Nah, kemudian jadi Abraham sudah mengikat anaknya. Ini pertanyaannya jadinya, ini si Ishak ini nurut enggak ya? Mau enggak dikorbankan ya? Oh ya itu kok. Berontak Nggak ini. ada pemberontakan sama sekali. Iya. Nggak ada Iya. dialog apa-apa. Harusnya, oh ya gimana sih Bapak ini gitu ya. Tapi kenapa kok harus diikat? Abraham mengikat Ishak kan? Iya. Tapi nggak Kenapa tanya. kok diikat? Supaya nggak lari. Saya nggak lari. Berarti secara implisit kita menemukan menyebutnya reaksi yang mungkin terjadi ketika Ishak akan disembelih gitu ya. Kemudian berikutnya Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, Bapak Ibu, kalau di lukisan-lukisan kayaknya ada yang perlu diperhatikan dah.
Kalau di lukisan itu Abraham itu tangannya naik seperti mau menikam. Pernah lihat nggak gambar Abraham yang mau mempersembahkan Ishak? Jadi tangannya seperti naik, angkat tangan begini untuk menikam. Tapi kata yang digunakan di sini kan mengambil pisau untuk menyembelih. Kalau menyembelih itu artinya tangan, ini pengandaiannya Abraham biasa ya, bukan kidal. Jadi tangan kiri Abraham akan memegang kepala Ishak, sementara tangan kanan mau memegang pisau untuk ya menyembelih, ini apa ya, menempatkan pisau itu ke leher, bukan menikam gitu ya. Nah, Memotong kemudian leher. kita lihat ayat 11. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Nah, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Moria tadi. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu minta tolong ya, nggak usah nanya, ini si Isya ini luka batin ke bapaknya enggak ya setelah ini gitu ya. Saya Ya, bisa mikirnya jadi lah Pak. saya mikirnya nggak sampai ke situ. Tapi yang kemudian Bapak Ibu kita perlu eh, perhatikan ucapan Tuhan di ayat 12. Jangan bunuh anak itu, jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kau ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu. Jadi kalau begitu kita menemukan, lihat ayat 1, Allah menguji Abraham dan Abraham lulus ujian. Lulus ujian. Nah, Bapak Ibu, ingat tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kapan saya tahu saya itu setia kepada Tuhan. Ya ketika saya menghadapi Tuhan yang tidak melakukan, tidak berlaku seperti yang saya mau. Nah ini jelas, dikasih anak cuma satu, diminta lagi. Nah kemudian, Abraham sudah lulus ujian. Kita perlu pelajari sikap Abraham ini nanti ya. Kemudian sekarang, Abraham mempersembahkan domba yang disediakan oleh Tuhan tadi. Sekarang ayat 15. Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Firman-Nya, aku bersumpah demi diriku, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Keturunanmu akan menduduki kota musuhnya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau telah mendengarkan firman-Ku. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Lalu Abraham tinggal di Berseba. Sekarang Bapak Ibu tolong perhatikan di ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian lihat juga ayat 12.
Sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu itu. Mendengarkan Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, hal yang sangat mencolok yang kita perlu perhatikan di bagian ini adalah eh, bukan soal siapa yang dikorbankan jadinya kan ya. Jadi Bu Ayu udah jelas ini membacanya seperti apa. Ya, ya, Ya. makasih Pak Seto. Dan kemudian saya nggak mau bicara tentang orang lain ya, saya hanya bicara tentang yang tertulis di dalam teks kitab suci dan Bapak Ibu akan dengan gampang mengertinya. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan tentang mendengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan. Begini, Bapak Ibu, kalau sekarang itu banyak sekali orang yang berpikir saya itu beriman kepada Tuhan. Bukti kalau saya beriman, doa saya bagus, doa saya baik itu adalah ketika Tuhan nurut. Tuhan mengikuti yang saya mau. Bahkan di banyak kesempatan orang diajak untuk belajar bagaimana caranya supaya Tuhan mengikuti apa yang saya mau. Tapi kemudian kita lihat yang kita temukan di dalam teks ini, Abraham mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan, walaupun apa yang dikehendaki Tuhan itu tidak seperti yang dia mau, bahkan tidak masuk untuk akal sebagian besar manusia. Nggak masuk untuk akal. Yang diminta Tuhan itu nggak masuk akal. Sudah nggak masuk akal, nggak masuk perasaan lagi. Tapi kemudian kita lihat, ketika orang mendengarkan firman Tuhan itu berarti saya mendengarkan Tuhan berbicara. Saya berusaha memahami yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya mengerjakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Dan pada saat yang sama bisa jadi saya harus meninggalkan kemauan dan keinginan saya sendiri. Ayo doa Angelus. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku. Itu ngomongnya serius nggak sih? Itu kita ngomongnya serius apa enggak? Karena dalam hati saya suka nambahin. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau itu juga sesuai dengan keinginanku gitu. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu dan kehendaknya itu tidak seperti yang saya mau. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bertemu dengan perjuangan untuk menjadi percaya. Tapi kepercayaan itu justru tampak dalam situasi yang seperti itu. Nah, agak repot Bapak Ibu yang seperti ini. Bapak Ibu, mungkin ya, ada yang pernah mengatakan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang. Sampai ada yang mengatakan, Tuhan jahat, saya sudah berdoa sekian banyak, nggak dipenuhi, malah dikasih yang kayak gini. Pernah ketemu orang yang menghadapi suasana seperti itu? Nah, kalau saya sudah entah berapa kali mengalami malahan. Banyak. Bapak Ibu pernah ngalami yang kayak gitu? Ya. Disitulah saya nangisnya kenceng dan serius nangis beneran kan. Oh, itu dilihat orang apa enggak saya nggak bingung. Pokoknya di hadapan Tuhan saya bisa marah, saya bisa jengkel, saya bisa nangis, saya nggak bisa terima gitu ya. Tapi kemudian Bapak Ibu tolong amati reaksi pertama banyak yang begitu. Kalau ada reaksi pertama itu langsung pasrah kepada Tuhan, langsung menyerah lakukan tanpa protes, tanpa perasaan apapun. Bisa jadi itu pengalaman istimewa. Tapi awal bisa jadi reaksinya adalah
tidak menerima. Dan tidak menerima itu bisa jadi wujudnya apa? Bisa malah nangis, bisa malah marah. Tapi itu wujud nggak terima. Tapi kemudian dalam perjalanan selanjutnya, orang bisa kemudian, bukan dalam arti melemah ya, tapi menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti, dan kemudian menjadi lebih, kalau udah menerima itu berarti kemudian menjadi pasrah. Kalau pakai kata lebih gampang, sudah terserah Tuhan pengen apa, saya akan ikuti. Nah, tapi kalimat seperti ini munculnya bisa jadi bukan di awal, tapi munculnya setelah mengalami, mungkin nggak sekali mengalami, tapi kemudian sampai kepada level tertentu, saya bisa menerima apa yang diputuskan oleh Tuhan, dan kemudian ya sekarang menjadi berbeda situasinya. Ketika saya sudah bisa menerima keputusan Tuhan kan bisa jadi sikap cara hidup kita jadi berbeda. Saya ambil contoh, tapi ini contoh negatif ya. Ya, ini negatif. Kalau orang sampai kehilangan orang-orang yang dikasihi, misalnya ngomongin ibu gitu ya, seorang ibu kehilangan orang-orang yang dikasihi, suaminya, anaknya gitu. Pertanyaan sepele, ibu mau dandan lagi setelah berapa hari? Sepele kan? Kalau orang kehilangan orang-orang yang dikasihi, seorang ibu kehilangan yang dikasihi, dia akan rajin ngurus ibadahnya waktu itu apa enggak? Enggak. Enggak akan peduli dengan dirinya sendiri, yang ada cuma sedih terus gitu kan. Ya mandi sih tetap mandi, maksudnya enggak mandi. Tapi mengurus badan bisa jadi itu akan diabaikan. Ngomongnya jadi kenceng, enggak, bisa jadi menjadi melemah. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu sampai kepada level tertentu, dengan dukungan, bantuan dari macam-macam orang, saya akhirnya bisa menerima. Dan setelah saya bisa menerima, lalu lihat, ada yang berbeda juga di dalam ya fisik saya dan cara saya menjalani kehidupan. Ya kan begitu. Dan bukan hanya para ibu yang menghadapi situasi yang kayak gitu. Semua orang bisa menghadapi situasi seperti itu. Nah, kemudian sekarang begini lagi. Dari mana saya tahu kalau ini dan itu adalah kehendak dari Tuhan? Bapak Ibu tidak perlu nanya kepada orang manapun, gitu ya. Kalau saya mengalami ini, saya mengalami ini, Bapak Ibu nggak usah nanya ya. Tanya ke siapa, ini kehendak Tuhan atau bukan? Lalu bagaimana supaya saya tahu? Kalau orang biasa bergaul dengan Tuhan, dia nggak perlu tanya kepada siapapun. Kedekatan dengan Tuhan akan menunjukkan kepada saya ini dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Kalau ketika nyatanya ini terjadi, dan kemudian saya tidak melihat sesuatu yang lain, sudah, saya tahu. Dari relasi pribadi saya dengan Tuhan, saya bisa mengatakan, ya, Tuhan menghendaki ini. Kalau Tuhan menghendaki yang seperti ini, maka yang kemudian bisa saya lakukan apa? Orang bisa melawan, nggak mau terima, bisa. Awalnya ada yang seterusnya nggak mau terima, ada juga. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, itu akan mengalami situasi yang berbeda. Oke, Tuhan menghendaki ini. Kalau Tuhan memang menghendaki ini, aku akan lakukan. Ini saya ngomong sebenarnya hati saya sambil nangis tuh ini. Enggak. Tapi ya saya tidak memberikan contoh konkret Bapak Ibu, tetapi saya yakin apa yang saya omongkan itu bisa dipahami. Karena saya nggak perlu menyebut contoh-contoh yang lebih konkret lagi. Nah, kemudian sekali lagi ini ya, bagaimana saya tahu ini dikehendaki Tuhan apa enggak? Relasi saya dengan Tuhan yang akan bisa menjawab. Kalau seumur hidup nggak pernah berurusan dengan Tuhan, nggak pernah dekat dengan Tuhan, lalu mengalami situasi yang sulit, lalu protes kepada Tuhan, itu ada yang aneh di situ. Berusaha cari tahu lagi yang dikehendaki Tuhan apa. Itu bisa jadi tetap orang akan menemukan yang dikehendaki Tuhan. Karena apa?
sejak saat itu dia mikirin Tuhan. Nah, Bapak Ibu, begini, ketika kita membaca kisah Abraham yang diuji, yang kita perlu perhatikan antara Tuhan yang menghendaki A dan saya yang tidak menghendaki A. Jadi ujiannya itu kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu gini, seringkali orang mengerti ujian itu Tuhan memberi susah, Tuhan memberi sedih. Ayo ingat-ingat, siapa yang pernah mengatakan ini ujian gitu? Itu pasti diomongin pas susah. Tapi kemudian kita lihat sisi yang lain dari kata ujian itu ya. Tuhan menghendaki sesuatu yang berlawanan dengan keinginan saya. Tuhan menghendaki saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar saya, yang tidak seperti saya pikirkan. Nah, di sini kita sebenarnya ketemu ujian. Dan kemudian lulus ujiannya bagaimana tadi? Melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang tunggu sampai di sini apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada silahkan, karena kalau tidak ada saya mau pindah ke perjanjian baru yang menyinggung Abraham. Ya, malam Pak Ferry boleh tanya Pak. Silakan Pak Aris. Ya. Malam Pak Seto. Ya, Ya, saya Pak. mencoba melihat di bab 17 ayat 20 firman Tuhan mengenai tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ini diucapkan kepada Abraham. Mohon penjelasan dan pencerahan Pak Seto. Permintaan yang mana yang disampaikan oleh Abraham tentang hal ini, Pak? Langsung dibaca di teksnya itu, Pak. 17. Iya. Apakah ada rujukan di ayat-ayat yang sebelumnya, Pak? Ada teks yang disampaikan oleh Nah, Abraham? tunggu dulu, kita lihat satu-satu ini dulu ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Karena mendengarkan permintaan Abraham, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak, dan seterusnya. Itu semua dilakukan oleh Tuhan karena permintaan Abraham. Berarti yang diminta Abraham apa? Nah, dari situ saja sudah ketahuan. Jadi, ya agak berbeda ini, Pak. Jadi kalau mencari di mana Abraham pernah minta sesuatu untuk Ismail gitu kan ya. Iya. Coba kita periksa. Eh, bentar. Di bab 16. 16. Mana kita ketemu Abraham? Ayat sampai di ayat 6? Enggak. Sampai ayat 7? Enggak juga. Tapi yang kita temukan ini janji Tuhan kepada Hagar. Ya, ayat 11 misalnya begitu. Tapi itu enggak ada urusan dengan ucapan permintaan Abraham tadi. Kemudian sampai di ayat 15, Hagar melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Kemudian berikutnya kita coba periksa tentang kelahiran Ishak. Di kelahiran Ishak ayat 1 sampai 7, enggak, tadi kita sudah lihat. Kemudian di ayat 8 dan seterusnya. Pak, Hmm? di Kejadian 17 ayat 18, Pak, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Nah, kalau itu yang dimaksudkan
Abraham nggak perlu nunggu kelahiran anak dari Sarah. Kalau Tuhan mengizinkan keturunan yang dijanjikan itu melalui Ismail, selesai masalah. Ya, ya. Tapi kan Tuhan menegaskan, enggak, bukan lewat Ismail, tetapi lewat anak yang akan dilahirkan oleh Sarah gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat bab 21 ya. Ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan. Sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar. Kemudian dari sinilah Bapak Ibu, ya kita bisa menemukan mungkin di saat-saat itu Abraham bicara, tetapi kita tidak menemukan ya ucapan Abraham. Begitu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya, Mas. Ya, mohon tanya Pak Seto bisa? Ya, Pak Suprito silakan Pak. Iya, mohon tanya ya Pak. Pak Seto, Gunung Moria itu sebenarnya letaknya ada di mana sekarang ya, Pak Seto ya? Kemudian kalau kita lihat mengenai Gunung Muria, itu kan tempat yang sangat istimewa, Pak Seto, di mana Allah sendiri mengucapkan janji berkat kepada Abraham dan untuk semua bangsa. Jadi bukan keturunan Abraham aja, tapi mungkin juga semua bangsa. Semua bangsa itu artinya mungkin juga non-Yahudi ya, barangkali seperti itu. Kemudian di situ juga tempat Allah bersumpah demi diriku sendiri. Nah, dalam hal ini, kalau tempat yang seperti ini kan sebenarnya akan menjadi tempat yang sangat sakral. Apakah sampai sekarang itu sudah ditemukan sehingga itu akan menjadi tempat untuk ziarah bagi seluruh bangsa, khususnya bagi orang Yahudi dan orang-orang Kristen ya, Pak Seto ya. Ya. Terus kemudian yang keduanya, Pak Seto, mengenai berkat-berkat itu sumpah Allah itu kan pasti setia selama-lamanya. Nah, apakah sampai dengan sekarang itu sumpah itu masih berlaku pada Abraham keturunannya, pada seluruh bangsa Yahudi sampai selama-lamanya, Pak Seto? Demikian, Pak Seto. Terima kasih. Ya, baik. Moria itu sekarang menjadi kompleks Al-Aqsa itu. Ya, itu yang disebut masjid itu ya, Pak. Jadi tunggu, kalau kita pergi ke sana itu tidak akan disebut Masjid Al-Aqsa, tapi Al-Aqsa itu kompleksnya. Di situ ada 6 masjid. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat Dome of the Rock, disitulah letak bait Allah yang didirikan oleh Salomo, yang kemudian dibangun ulang oleh orang Yahudi di zaman sesudah pembuangan, yang dibukar, direnovasi oleh Raja Herodes Agung. Itu tempatnya ada di situ. Nah, kemudian begini, di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, kita itu ketemu dengan tempat-tempat suci. Jadi tempat-tempat suci. Nah, tempat-tempat suci yang dalam arti tertentu dikatakan bergengsi gitu ya, dipandang lebih tinggi dari tempat suci yang lain, itu adalah tempat-tempat suci di mana di zaman lampau Allah pernah mengerjakan sesuatu. Moria, nah ini nomor 1.
Bapak Ibu silahkan mengingat Betel. Betel itu tempat suci. Nah, di tempat suci ini dulu Allah menjumpai Yakub. Lalu Yakub melihat tangga yang menghubungkan ini dunia dengan surga. Dibalik sekarang. Karena dulu Allah pernah menjumpai manusia orang tertentu di tempat ini, maka manusia di zaman, orang beriman di zaman selanjutnya mendirikan tempat ibadah di situ. Nah, Bapak Ibu, ini cara orang Israel zaman kuno mendirikan tempat suci. Jadi Bapak Ibu nggak seperti orang Katolik, di mana-mana pokoknya dapat izin selesai. Masalah, jadi seolah-olah kalau sudah dapat izin mendirikan tempat ibadah selesai. Tapi itu cuma di Pulau Jawa bagian barat aja sih. Nggak ada kaitan dengan peristiwa apapun, nggak ada kaitan dengan peristiwa tertentu di masa lampau, dengan sehingga tempat ini didirikan tempat ziarah, tempat untuk beribadah. Jadi pokoknya ada tempat yang luas, memadai untuk segala keperluan, lalu dapat izin, nah uang baru dicari, nggak masalah. Itu gereja Katolik. Tapi kalau di Israel zaman kuno, nggak begitu mendirikan tempat ibadah. Di sini dulu Tuhan pernah menjumpai nenek moyang kita. Nah, kita dirikan tempat suci di sini. Nah, kemudian jadi tempat yang disebut sebagai tempat Abraham akan mengorbankan Ishak, itu kemudian di zaman Daud tempat itu dibeli, Daud yang membeli tempat itu kalau dilihat Bapak Ibu sertifikatnya itu atas nama Daud itu. Kemudian Salomo mendirikan bait suci di tempat itu. Berikutnya lagi bait Allah itu kemudian diruntuhkan oleh pasukan Babel. Orang Yahudi dibuang ke Babel. Setelah pulang dari Babel, orang-orang Yahudi mendirikan tempat itu. Mendirikan kembali bait Allah itu. Herodes Agung di abad pertama sebelum Masehi itu melihat nilai strategis bait suci untuk menguasai orang Yahudi. Maka dia merenovasi, memperluas tempat suci ini. Dan kemudian ini baru selesai dibangun final itu tahun 70 Masehi, tapi nggak lama sesudahnya tempat suci ini dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus. Orang Yahudi nggak boleh lagi bahkan tinggal di Yerusalem. Nah, itu tempat suci yang disebut Moria. Berikutnya, sekarang Bapak Ibu tolong memperhatikan bab 22 ayat 18. 22 ayat 18. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan oleh keturunanmu. Ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka surat Galatia bab 3. Surat Galatia. Iya. Bab 3 sudah ketemu? Sudah. Baik. Sekarang begini. Lihat ke dari ayat 6 ya. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, mereka yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan
hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Namun, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus, berkata Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Paulus menunjukkan ya bahwa janji Allah berkat untuk bangsa-bangsa disampaikan melalui Abraham kan? Maksudnya apa? Yang percaya kepada Yesus, ya, yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, itu kan seperti Abraham. Jadi orang lain memperoleh jalan keselamatan melalui Kristus dengan percaya kepada Kristus, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Berkat Allah sampai kepada bangsa-bangsa. 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Kemudian ayat 16. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ingat kejadian 22 yang saya minta diperhatikan tadi. Bukan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, kita lihat Bapak Ibu, Paulus menunjukkan, ini Paulus baca Alkitabnya teliti sekali ini ya. Bukan kepada keturunan-keturunan, tapi kepada keturunan. Lebih gampang lagi sekarang Bapak Ibu, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa keturunanmu itu? Yesus. Nah, Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abraham tetap berlaku, tetap berlangsung. Nah, yang bisa jadi pertanyaan, bagaimana dengan janji tanah? Orang Yahudi tetap memegang kepercayaan itu. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan ini ya. Tapi kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti sejarah orang Yahudi, apakah orang Yahudi itu benar-benar pernah meninggalkan tanah yang dijanjikan? Tidak. Orang Yahudi tetap ada di situ sepanjang waktu. Perkara tempat ini dikuasai oleh yang satu, kemudian beralih dikuasai oleh yang lain, tetap saja mereka ada di situ. Nah, saya tidak akan membicarakan lebih jauh tentang konflik yang terus-menerus akan terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Tapi keyakinan yang mereka pegang itulah yang membuat mereka menjadi sangat kuat untuk mempertahankannya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, berdasarkan yang disampaikan oleh Paulus ini tadi. Mau diberkati seperti Abraham, percayalah seperti Abraham. Mau selamat, milikilah iman seperti Abraham. Orang benar akan hidup oleh imannya. Nah, kemudian kita lihat kembali masih di di surat Galatia ya. Ayat 17. Maksudku ialah janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji. Namun justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Nah, yang ini nggak perlu didiskusikan. Karena urusannya adalah menjadi percaya seperti Abraham, ini diperlukan untuk menerima keselamatan
yang dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus. Percaya seperti Abraham itu bagaimana? Nah, ingatlah perjalanan Abraham mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Loh, memangnya gimana? Apakah aku harus meninggalkan negeriku ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Bukan begitu. Gini, Bapak Ibu yang mencolok, kalau kita memperhatikan bagaimana Abraham percaya ya. Ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya ke suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, akan ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham belum tahu negeri itu. Tapi Abraham mengikuti. Kemudian Abraham tidak punya dasar untuk berharap karena dia sudah berumur 99 dan istrinya 89. Ini mustahil bisa terjadi. Abraham percaya dan kepercayaannya itu ya sekali lagi dengan perjuangan. Yang mustahil itu terjadi. Abraham menerima itu awalnya dengan tertawa, tapi kemudian dia melihat sendiri yang dia tertawakan, yang dia bilang mustahil, itu yang terjadi. Dan Bapak Ibu, dalam perjalanan kita sebagai orang beriman, bisa jadi kita melewati proses juga yang seperti itu kan. Proses yang bagaimana? Percaya tapi nggak ngerti Tuhan akan buat apa. Memangnya Bapak Ibu ketika berdoa, ketika mengikuti Tuhan Yesus langsung dapat WA dari Tuhan, nih yang akan aku lakukan buat kamu nanti. Nggak ada yang bisa mengharapkan seperti itu. Tapi orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah, itu akan mengikuti saja, akan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Mau jatuh, mau bangun, tetap saja ingatannya kepada Tuhan dan tetap mengikuti Tuhan. Seolah-olah kita harus mengatakan begini, Pak. Apa yang bisa menjadi alasan bagiku untuk tidak percaya kepada Tuhan? Nah, lebih lengkapnya. Setelah aku melewati perjalanan hidupku sampai sekarang ini, apa yang bisa, apa yang layak membuat aku meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan? Ada atau enggak? Ada. Enggak ada. Jadi mau keadaan seperti apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Kepercayaan ini bukan terus kemudian semua berjalan mulus, nggak ada soal, nggak ada masalah ya. Kepercayaan itu ada pergumulan, dan dalam pergumulan itu orang tetap mengikuti yang dikehendaki Tuhan walaupun tidak seperti yang saya inginkan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu belajar kita. Dan nanti di Babel Studi yang keempat kita masih mau melanjutkan kisah bapak-bapak bangsa ya. Kita selesaikan ini nanti sampai zaman Musa supaya nggak kepotong. Nanti habis itu baru kita pindah dulu ke perjanjian baru. Gitu ya. Jadi kita Minggu masih depan, akan ya. minggu depan yang mulai Pak, yang Ya, baru. langsung mulai saja. Nanti saya buatkan apa flyernya. Tapi Kalau yang mau mengikuti, ziarah ya itu ya, yang mendatangi tempat-tempat Yesus. Apa itu? Pas itu waktu itu bilang mau bukan pelajaran. Oh, Lupa bukan saya. belajar itu. Iya, ziarah, ziarah ke tempat-tempat Yesus Iya, ya. Pak. tapi belum Kapan tahu. itu Pas itu? Belum tahu ini rudalnya banyak datang kayak gini kok. Mesti pakai baju jirah. Nggak akan sanggup, nggak bisa. Pasti akan ditutup, orang nggak akan boleh masuk itu. Risiko sangat tinggi. Oh, Karena lawannya kan rudal iya. dan ngacak kan. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ini ya, kalau mau bersiap silahkan membaca Kejadian ya mulai dari bab 25 terus sampai kitab Wahyu gitu ya. Waduh. Sampai kitab Kejadian selesai. Nah, nanti juga masih sambung dengan Musa. Tapi saya akan membahas dengan cara garis utamanya. Ini tadi kalau Bapak Ibu perhatikan kan saya tidak membahas Lot.
Saya tidak membahas Sodom dan Gomora. Karena saya ambil alur utamanya supaya kita mengerti jalan ceritanya. Ya, saya membahas Ismail bukan karena dia niat ngurusi Ismail, tapi karena biasanya banyak masalah, banyak pertanyaan di situ, maka saya singgung gitu. Tapi memang singgungannya lebih kuat kalau tentang Ismail dibandingkan dengan Lot gitu ya. Sodom dan Gomora enggak saya bahas. Kenapa? Saya mau Bapak Ibu memahami alurnya. Ya, begitu ya. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami malam hari ini telah menyelesaikan bagian yang kami pelajari berkaitan dengan perjalanan iman kami. Kami bercermin dari tokoh-tokoh yang disampaikan dalam kitab suci. Kami memandang bagaimana Engkau mengasihi manusia dan memandang juga bagaimana Engkau memperhatikan kehidupan kami di dalam dunia ini. Malam hari ini kami telah belajar bagaimana Engkau menguji Abraham dan menunjukkan apa yang sesungguhnya Engkau kehendaki. Bapa, bantulah kami agar dalam perjalanan hidup kami ini, kami senantiasa memandang kepadamu, memperhatikan apa yang Engkau kehendaki, dan mengikuti apa yang Kau kehendaki. Tolonglah kami agar dapat menyesuaikan diri kami dengan apa yang Kau kehendaki. Lembutkanlah hati kami agar kami dapat mengikuti apa yang Kau kehendaki dengan kasih dan kesetiaan kepadamu. Bantulah kami Bapa agar dalam perjalanan iman kami ini kami senantiasa setia kepadamu. Kami percaya Bapa, Engkau mendengarkan doa kami dan akan menghindarkan kami dari segala hal yang dapat menjauhkan kami daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada seperti pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih. Pak Seto.